Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanuar Febriansyah dengan NIM 2190302312, kelas B1 pagi. Di sini saya akan menjelaskan checklist analisa kelayakan usaha. Jenis produk jasa yang saya pilih adalah coffee shop dengan nama Canda Coffee and Tea yang melayani minuman serta makanan. Baik, di sini ada beberapa nilai. Satu, potensi rendah dengan poin -1, ada potensi sedang dengan nilai 0, dan potensi tinggi dengan nilai 1. Analisa yang pertama yaitu adalah analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. Langkah pertama adalah tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. 1. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan. Mendapatkan poin 1 di potensi tinggi. 2. Menyelesaikan masalahnya. Mendapatkan poin 1 di potensi tinggi. Dan 3. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Mendapatkan poin 0, potensi sedang. 4. Ketepatan waktu masuk ke pasar. Mendapatkan poin 1, potensi tinggi. 5. Luasnya gagasan menambahkan nilai bagi pembeli atau pengguna akhir. Mendapatkan poin 1 di potensi tinggi. Dan keenam, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia. Mendapatkan poin 0, potensi sedang. Ketujuh, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka. Mendapatkan poin 0 di potensi sedang. Total dari kriteria pertama yaitu 4. Kemudian kriteria kedua, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Isinya, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan. Mendapatkan poin 1 di potensi tinggi. Kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan. Mendapatkan poin 1 di potensi tinggi. Dan ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual. Mendapatkan poin 1 di potensi tinggi. Total dari nilai kriteria kedua yaitu 3. Baik, jadi total dari kriteria 1 4 dan kriteria 2 mendapatkan 3. Totalnya 7 dibagi 2 kriteria menjadi 3,5. Kemudian analisa yang kedua yaitu kelayakan target industri. Mempunyai 2 kriteria. Yang pertama, daya tarik industri. Isi dari daya tarik industri yaitu jumlah kompetitor. Di sini saya mengisi banyak dengan potensi rendah, mendapatkan nilai -1. Yang kedua, tahap siklus hidup industri. Di sini saya menjawab fase pertumbuhan dengan potensi sedang, mendapatkan nilai 0. 3. Tingkat pertumbuhan industri bidang ini. Saya menjawab pertumbuhan sedang, mendapatkan nilai potensi sedang dengan nilai 0. Dan yang keempat, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan. Saya menjawab harus memiliki dengan potensi tinggi, mendapatkan poin 1. Yang kelima, margin operasi industri. Di sini saya menjawab sedang dan mendapatkan potensi sedang dengan nilai 0. Total dari nilai daya tarik industri di kriteria pertama yaitu 0. Kemudian kriteria kedua yaitu daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan. Saya menjawab teridentifikasi dengan nilai 1, potensi tinggi. Kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya. Saya menjawab mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan, mendapatkan potensi sedang dengan nilai 0. Dan ketiga, daya beli pelanggan. Di sini saya menjawab tinggi, potensi tinggi dengan nilai 1. Kemudian kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru. Di sini saya menjawab tinggi dengan potensi tinggi, nilainya 1. Kemudian potensi pertumbuhan target pasar, saya menjawab tinggi, potensi tinggi. Dan total dari kriteria kedua yaitu 4. Dan hasil kriteria 1 ditambah kriteria kedua 4. Dan 4 dibagi 2 kriteria menjadi
2. Kemudian analisa yang ketiga yaitu analisa kelayakan organisasi. Di sini ada 2 kriteria. Yang pertama yaitu kecakapan prowess manajemen. Isi dari kecakapan atau prowess manajemen yaitu pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Saya menjawab pengalaman sedang, mendapatkan potensi sedang dengan nilai 0. Yang kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan. Di sini saya menjawab terampil, mendapatkan potensi tinggi dengan nilai 1. Kemudian, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Saya menjawab sedang, mendapatkan potensi sedang dengan nilai 0. Kemudian, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri. Saya menjawab kuat, mendapatkan potensi tinggi yaitu 1. Kemudian kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru. Saya menjawab sangat mungkin dengan potensi tinggi, mendapatkan nilai 1. Total nilai dari kriteria pertama yaitu 3. Kemudian kriteria yang kedua yaitu kecukupan sumber daya. Isinya yaitu karyawan dengan kompetensi spesifik. Di sini saya menjawab potensi sedang dengan nilai 0. Kemudian perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula. Di sini saya menjawab potensi tinggi dengan nilai 1. Kemudian kriteria 1 mendapatkan nilai 3 dan kriteria 2 mendapatkan nilai 1. Jumlahnya 4 dibagi 2 menjadi 2. Kemudian yang keempat yaitu kelayakan finansial. Di kelayakan finansial ini ada 3 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu total modal awal yang dibutuhkan. 1. Modal ekuitas atau equity capital. Di sini saya menjawab potensi tinggi, mendapatkan potensi tinggi dengan nilai 1. Kemudian modal utang atau debit capital, saya menjawab potensi rendah dengan nilai -1. Kemudian 3. Modal khusus specialty capital. Di sini saya menjawab potensi rendah dengan nilai -1. Total dari kriteria 1 yaitu -1. Selanjutnya kriteria kedua yaitu kinerja keuangan bisnis sejenis. Isinya karakteristik ekonomi relatif. Di sini saya menjawab potensi sedang dengan nilai 0. Kedua, profitabilitas dan risiko saat ini. Di sini saya menjawab potensi tinggi dengan nilai 1. Kemudian nilai perusahaan. Di sini saya menjawab potensi rendah dengan nilai -1. Dan hasil dari kriteria kedua yaitu 0. Kemudian kriteria ketiga yaitu daya alat finansial keseluruhan. Isinya yaitu hasil keuangan historis. Di sini saya menjawab potensi tinggi dengan nilai 1. Kedua, proyeksi pendapatan. Saya menjawab potensi tinggi dengan nilai 1. Yang ketiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Di sini saya menjawab potensi tinggi dengan nilai 1. Yang keempat, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dan pendapatan. Di sini saya menjawab potensi rendah dengan nilai -1. Yang kelima, daya alat relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat. Di sini saya menjawab potensi sedang, mendapatkan nilai 0. Dan nilai dari kriteria ketiga yaitu 2. Kemudian kriteria 1, 2, dan 3 dijumlah hingga mendapatkan hasil 1, lalu dibagi 3, mendapatkan nilai rata-rata yaitu 0,3. Bagian 5 yaitu potensi keseluruhan dari keempat analisa. Bagian pertama, kekuatan ide bisnis dengan poin 3,5, potensi sangat layak dengan saran untuk segera mewujudkan desain produknya. Bagian kedua, isu terkait industri atau pasar dengan poin 2, potensi sangat layak untuk segera mewujudkan pasar yang lebih luas. Bagian ketiga, kelayakan organisasi dengan nilai 2, potensi sangat layak, sarannya untuk segera mewujudkan desain organisasinya. Bagian 4, isu finansial dengan nilai 0,3 yaitu layak, sarannya identifikasi kemungkinan pembiayaannya, dan penilaian keseluruhan nilai rata-rata yaitu 1,95 dengan potensi layak,
sarannya untuk segera ditindaklanjuti langkah pengembangan bisnisnya. Terima kasih untuk video analisa saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.